warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septiana Ika Nuraini, NIM 193131051. Saya mahasiswa IAIN Surakarta, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4B. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah teknik bercerita. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang cerita anak yang berjudul Jojon si Pemalas dan Nek Iem. Selamat menyaksikan! Di suatu daerah, ada anak yang bernama Jojon. Jojon tinggal bersama neneknya. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga Jojon hidup bersama neneknya. Nenek Jojon bernama Nek Iem. Nek Iem pekerjaan sehari-harinya sebagai penjual kue keliling kampung. Setiap pagi, Nek Iem harus menyiapkan jualannya untuk dijual berkeliling kampung. Jojon diminta untuk membantu Nek Iem. Namun, Jojon tidak mau. Jojon bermalas-malasan, menonton TV, tiduran, dan bermain. Jojon tidak pernah mau membantu Nek Iem. Selain Jojon sebagai anak pemalas, Jojon juga anak yang sangat manja. Apabila tidak disiapkan baju seragamnya, Jojon tidak mau berangkat ke sekolah. Apabila tidak disuapi makan, Jojon tidak mau makan. Pada suatu hari, Jojon didaftarkan oleh Nek Iem untuk masuk ke sekolah TK. Namun, Jojon tidak mau untuk bersekolah karena pikir Jojon, mengapa Jojon harus capek-capek bersekolah? Lebih enak duduk manis menonton TV di rumah, tiduran di rumah, bermain sama teman-teman. Kan lebih enak daripada harus capek-capek pergi sekolah. Setelah dibujuk oleh Nek Iem, dan Nek Iem memberikan perjanjian kepada Jojon, apabila Jojon mau bersekolah, Jojon akan dibelikan banyak mainan oleh Nek Iem. Akhirnya, dengan perjanjian itu, Jojon mau untuk bersekolah. Setelah Jojon masuk sekolah, setiap paginya Nek Iem harus menyiapkan perlengkapan sekolah Jojon, menyiapkan seragam, menyiapkan sarapan, menyiapkan buku-buku Jojon, dan mengantar Jojon ke sekolah sampai menunggu guru kelasnya masuk ke kelas, baru Nek Iem pulang ke rumah. Setelah mengantar Jojon ke sekolah, Nek Iem menyiapkan jualannya untuk berkeliling kampung menjajakan kuenya. Selepas menjajakan kuenya, Nek Iem langsung menjemput Jojon ke sekolah. Setelah beberapa hari Jojon masuk ke sekolah, Jojon dikasih pekerjaan rumah oleh guru kelasnya untuk menghafal lagu Gundul-Gundul Pacul. Setelah pulang sekolah, Jojon tidak langsung menghafalkan lagu tersebut. Jojon malah asik menonton TV dan melamun. Entah apa yang dilamunkannya. Setelah menonton TV, Jojon makan siang. Setelah makan siang, Jojon menonton TV lagi. Menonton TV pun setelahnya ketiduran. Sore harinya, Jojon diingatkan oleh Nek Iem untuk menghafal lagu Gundul-Gundul Pacul. Tapi Jojon menolak. Jojon tidak mau. Jojon malah main bersepeda. Setelah bersepeda, Jojon merasa capek, sehingga Jojon lebih memilih tidur daripada menghafalkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Malam harinya pun, Jojon tidak mau menghafalkan lagu. Jojon lebih memilih untuk menonton TV, sehingga Jojon tidak hafal lagu Gundul-Gundul Pacul. Keesokan harinya di sekolah, semua teman-teman Jojon dan juga Jojon diminta untuk maju ke depan menghafal lagu Gundul-Gundul Pacul. Satu persatu teman-teman Jojon dipanggil oleh gurunya untuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Jojon di tempat duduknya merasa gelisah.
Dia bingung, dia tak tahu harus menyanyi dari mana, karena Jojon belum menghafal lagunya. Tiba saat giliran Jojon dipanggil untuk maju ke depan kelas oleh gurunya, Jojon hanya berdiam diri duduk di tempat duduknya. Dipanggil beberapa kali oleh gurunya, akhirnya Jojon berjalan maju ke depan kelas. Sampai di depan kelas, Jojon hanya berdiri, diam, dan menunduk. Jojon tidak tahu harus memulai nyanyi dari mana. Karena di depan kelas Jojon hanya diam diri saja dan tidak mau menyanyi, akhirnya Jojon ditanyai oleh gurunya. "Jojon, mengapa kamu hanya diam saja?" "Saya belum hafal lagunya, Bu." "Kenapa? Kok kamu belum hafal? Teman-temanmu semua sudah pada hafal." "Kemarin Jojon memilih bermain daripada menghafal lagunya, Bu, karena lagunya susah dihafalkan." "Kamu itu tidak boleh bermalas-malasan. Kamu harus berusaha untuk menghafal lagu tersebut. Lihat teman-temanmu, semuanya sudah dapat bintang, sedangkan kamu tidak mendapat bintang." "Maaf, Bu, tidak akan mengulangi lagi." "Kamu itu kalau mau sukses harus menjadi anak yang rajin. Apabila kamu bermalas-malasan, kamu akan menghambat kesuksesanmu itu sendiri." "Baik, Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi." Kejadian di kelas tadi, sepulang sekolah, Jojon merenungi kelakuannya. Mengapa ia hanya bermalas-malas setiap harinya? Pada saat itu juga, Jojon mempunyai keinginan untuk berubah menjadi anak yang lebih rajin. Di hari-hari berikutnya, Jojon benar-benar membuktikan keinginannya untuk menjadi anak yang rajin. Jojon setiap harinya mengerjakan tugas yang diberi oleh guru dan tidak bermalas-malasan seperti dulu lagi. Nek Iyem yang melihat perubahan Jojon juga merasa bangga karena Jojon tidak bermalas-malasan lagi. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh menjadi anak pemalas, karena bermalas-malasan itu dapat menghambat kita untuk menuju kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus rajin belajar dan rajin mencari ilmu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.